Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul Jami' Babuz Zuhdi wal Wara'. Taib. Minggu kemarin kita telah membahas tentang 5 hadis di bab ini, tapi belum saya jelaskan apa itu zuhud dan apa itu wara'. Az-zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini yang dimaksud dengan az-zuhud. Sedangkan al-wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat merugikan akhirat. Mungkin secara pengertian hampir sama. Dan di sini ada perbedaan pendapat ulama yang ada yang mengatakan bahwa kedua kata ini berbeda dan ada yang mengatakan kedua kata ini sama dalam hal makna dan sebagainya. Dan jika kita lihat dalam pengertian ini terlihat sama, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat merugikan akhirat. Ini sama saja. Nah, artinya zuhud dan al-wara' yaitu meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat baginya di akhirat dan dapat merugikannya di kehidupan akhirat. Ini yang dimaksud dengan az-zuhud wal wara'. Tapi kita masuk ke hadis pertama. Wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Seperti yang kalian lihat di situ, yaitu di mana zuhud terhadap dunia maka akan mendapatkan cinta Allah, dan zuhud terhadap manusia maka akan mendapatkan cinta manusia. Apa yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia? Yaitu meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan kehidupan akhiratnya. Ketika seorang hamba yang telah melakukan ini, maka dia telah melakukan zuhud terhadap dunia, dan apa yang akan ia dapatkan yaitu mendapatkan cinta dari Allah. Begitupun ketika dia zuhud terhadap dunia, terhadap manusia lainnya, yaitu tidak menyombongkan diri, selalu rendah hati, tawadu', maka ia pun akan disenangi, akan disukai oleh manusia lainnya. Mafhum hada? Zuhud itu bukan hanya sekadar dalam hal ibadah, tapi juga dalam kehidupan. Seperti meninggalkan kemewahan, bukan berarti tidak boleh hidup bermewah-mewahan, tetapi ada batasnya gitu, diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada perselisihan ataupun ada rasa iri, rasa benci sesama manusia. Taib al-hadis asani wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi akhrajahu Muslim. Tapi apa yang dimaksud dengan hadis ini? Hadis ini menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana di sini Rasulullah berkata, Inna Allah yuhibbul 'abda taqi, yaitu Allah menyukai hambanya yang bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah. Ketika melakukan sebuah maksiat langsung bertaubat, ketika merasakan kesulitan langsung meminta tolong kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan at-taqwa, selalu merasa diawasi. Tapi yang kedua adalah hamba yang selalu merasa berkecukupan, yang dimana ketika diberi suatu nikmat dia bersyukur, ketika tidak diberi dia juga harus selalu bersyukur. Selalu merasa berkecukupan terhadap nikmat Allah. Bukan berarti dia tidak ingin menjadi orang kaya ataupun sebagainya, tetapi dia selalu merasa berkecukupan. Diberi segini, alhamdulillah. Dikasih ini, alhamdulillah. Tapi yang ketiga adalah selalu menyembunyikan amal ibadah, yaitu al-khafi. Al-khafi di sini dimaksud dengan menyembunyikan amal ibadah, yaitu di mana pada zaman Rasulullah dan sahabatnya di mana mereka melakukan amal ibadah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika sholat juga harus sembunyi-sembunyi, enggak. Yang dimaksud di sini adalah tidak mengabarkan kepada orang lain dengan cara sombong, tidak bercerita ke sini ke sana, yaitu aku baru sedekah loh segini. Bukan, jangan begitu. Berarti harus hanya antara kita dan Allah yang tahu amal apa yang telah kita lakukan. Tidak harus diumbar kepada orang lain. Tapi kalau untuk mengajak, contohnya seperti mengajak, tidak apa-apa. Tapi hadis keempat, hadis ketiga, yaitu tanda kebaikan keislaman seseorang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Tapi hadis ini menjelaskan tentang
dari kebaikan atau tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Yang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, yaitu meninggalkan seperti majelis-majelis yang tidak ada ilmu di dalamnya, dia tinggalkan karena tidak ada manfaatnya. Meninggalkan perkara-perkara yang mubah tetapi tidak mendatangkan manfaat, dia tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan tarku ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, yang tidak memberikan mudarat manfaat ataupun syafaat nanti di kehidupan akhiratnya. Dan juga dia selalu mendahulukan atau mengutamakan segala sesuatu yang dapat memberinya manfaat. Nah, yang kedua adalah meninggalkan perkara syubhat. Ini juga tidak mendapatkan manfaat baginya karena syubhat itu terletak antara halal dan haram, dan barang siapa yang mengajarkan syubhat maka dia telah masuk ke dalam lingkungan haram. Nah, ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang syubhat lalu memanfaatkan waktunya dengan baik, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka dia telah melakukan atau telah masuk dalam kategori min husni islamil mar'i, yaitu tarku ma la ya'nihi, yaitu dia telah masuk ke dalam sebagai suatu tanda kebaikan keislamannya. Dia telah memasuki hadis ini. Baik. Al-hadis ar-rabi' wa 'anil Miqdam bin Mu'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Tapi hadis ini menjelaskan sesuatu yang paling buruk yang selalu diisi oleh anak Bani Adam, yaitu perutnya. Apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu manusia itu selalu mengutamakan perutnya. Benar enggak? Ketika lapar yang diisi perut, ketika haus yang diisi perut. Ini memang fitrah. Tetapi ada kalanya seorang yang selalu mengisi perutnya tidak memperdulikan lagi yang mana halal dan yang mana haram. Yang penting bisa mengisi perutnya. Tidak peduli lagi bagaimana cara mendapatkan makanan, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dan ada yang menghalalkan segala cara. Ada yang menghalalkan segala cara untuk dapat mengisi perutnya. Nah, memang seorang ketika tidak makan tidak langsung mati, bukan, kecuali memang tidak makan selama berminggu-minggu. Tapi ada baiknya jika dibatasi. Perut itu dibatasi, jangan selalu diisi terus. Nah, kenapa? Karena nanti bagian pertama tubuh manusia yang akan hancur ketika dia telah dikuburkan, ketika dia telah meninggal, itu perutnya. Perut adalah bagian pertama yang akan hancur. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang selalu diisi, entah itu halal atau haram, tetap masuk. Makanya kenapa kita harus sangat hati-hati ketika ingin mengisi perut kita. Harus sangat hati-hati. Kita harus bisa membedakan ini makanan halal, makanan haram, dan jelas makanan halal dan haram telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Babi tidak boleh dimakan, seperti dan sebagainya. Selalu usahakan untuk mengisi perut kita dengan sesuatu yang halal. Dan juga jangan terlalu mementingkan perut. Yaitu harus dibatasi juga makanannya. Baik. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang al-khata, yaitu di mana hadis ini berbunyi wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa seluruh anak Adam khata', yaitu pernah melakukan atau mengerjakan suatu kesalahan, pasti pernah bermaksiat, pasti pernah melakukan dosa. Ini yang dimaksud dengan kullu bani Adam khata'un, yaitu semua anak Bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan lagi pernah, sering. Ketika dia melakukan satu kesalahan, melakukannya lagi. Tetapi apa yang kelanjutan hadisnya? Hadis ini berkata wa khairul khata'in at-tawwabun.
Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, orang yang sudah melakukan maksiat, orang yang sudah melakukan dosa, yaitu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang setelah melakukan perkara tersebut, setelah melakukan dosa tersebut, langsung segera untuk melakukan tobat. At-tawwabun, langsung segera beristighfar. Ini adalah khairul al-khatta'in. Jadi ketika melakukan sebuah perkara yang dimana perkara itu melanggar syariat, yang menurut kita itu adalah sebuah perkara dosa, maka langsung bertaubat, langsung beristighfar, langsung minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Selama dosa itu adalah dosa yang meskipun dosa sebesar apapun, jika dia bertaubat, dosa syirik sekalipun, ketika ia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Tetap beda lagi kalau dia tidak bertaubat. Sebesar apapun dosa itu, langsung segera bertaubat. Dan apa? Taubat itu adalah yang pertama benar-benar niat, yang kedua meninggalkannya, tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Itu azam yang kuat, untuk keinginan kuat untuk meninggalkannya. Yang ketiga adalah menyesalinya, menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Ini adalah syarat-syarat atau kunci dari taubat. Yang keempat adalah melakukan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ini adalah penjelasan hadisnya. Tapi Ustazah kembali ke hadis pertama ya, Afwan, yang dimana di sini Ustazah belum jelaskan ya arti hadisnya. Baik. Yang di sini ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, dullani ada amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah dan menanyakan suatu amalan yang akan mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia. Ini arti dari hadisnya. Baik, wallahu taala alam. Mungkin dari suara dan videonya tidak sesuai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi